Shalom, selamat siang. Di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Perkenalkan, nama saya Maria Novita Seria dengan NIM 22232869, semester 2, kelas C. Saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Dosen pengampu yaitu Bapak Henry Didi Harto, Eskep Nurse MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan. Proses pencernaannya yaitu yang pertama mengunyah. Mengunyah itu makanan dipotong-potong dan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Yang kedua itu dengan cara menelan atau deklusi. Makanan didorong melalui kerongkongan. Saluran pencernaannya itu yang pertama melalui mulut, yang kedua tenggorokan, yang ketiga kerongkongan, yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, yang ketujuh rektum, dan yang kedelapan anus. Dan organ pencernaan tambahan yaitu yang pertama gigi atau geligi, yang kedua lidah, yang ketiga kelenjar ludah, yang keempat kandung empedu, yang kelima hati, yang keenam pankreas. Proses pencernaan yaitu yang pertama, proses pencernaan melalui mekanis. Pencernaan mekanis itu merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi, merupakan proses perubahan molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk molekul menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuannya. Yang pertama itu bagian rongga mulut. Bagian luar yang sempit atau vestibula yang terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Yang pertama gigi. Gigi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama gigi sulung, yang kedua gigi tegap, yang ketiga gigi permanen. Fungsi gigi yaitu pertama fungsi gigi seri yaitu untuk memotong dan menggigit makanan. Yang kedua, fungsi gigi taring yaitu untuk memutuskan atau merobek makanan yang keras. Yang ketiga, fungsi gigi geraham itu mengunyah atau menghilangkan makanan yang sudah di. Yang berikutnya itu lidah. Lidah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, radix lingua, yang kedua dorsum lingua, yang ketiga apex lingua. Fungsi lidah yaitu untuk mengaduk makanan dan sebagai alat perasa makanan. Yang berikutnya itu kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama kelenjar parotis, yang kedua kelenjar sublingualis, ketiga kelenjar submandiabularis. Pengertian kelenjar ludah yaitu kelenjar ludah itu sebagai alat kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah atau saliva untuk membasahi rongga mulut dan makanan, yang kira-kira 1600 Celcius saliva yang dikresikan setiap hari. Yang berikutnya itu faring. Faring merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus yang panjangnya kurang lebih 7 cm. Faring dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nasofaring, yang bagian superior atau bagian yang sama dengan hidung. Yang kedua, orofaring, yaitu bagian media yang sama tinggi dengan mulut yang terdapat amandel tonsil di dinding lateral orofaring. Yang ketiga itu laryngofaring, yaitu bagian inferior atau bagian yang sama tinggi dengan laring. Yang berikutnya itu pankreas. Pankreas letaknya di belakang lambung, yang panjangnya 15 cm, lebarnya 5 cm, beratnya rata-rata 60 sampai 90 gram. Strukturnya mirip kelenjar ludah. Bagian-bagiannya yaitu kaput, korpus, dan ekor. Yang berikutnya itu usus halus. Usus halus merupakan bagian yang berpangkal pada pilorus yang panjangnya 6 meter, yang merupakan saluran paling panjang. Fungsi utama usus halus yaitu menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe yang menyerap protein. Dan lapisan usus halus dari dalam keluar yaitu pertama lapisan mukosa, yang kedua lapisan otot sirkuler atau muskular sirkuler, yang ketiga lapisan otot memanjang atau musculus longitudinal, yang keempat itu lapisan serosa. Yang berikutnya itu rektum. Rektum adalah sebuah
ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Yang berikutnya itu hati. Letaknya atas rongga abdomen yang di sebelah kanan bawah diafragma, beratnya 1,5 kg. Fungsi hati yaitu untuk mengatur distribusi makanan, glukosa atau glikogen, hati dan otot, mengatur protein darah, menyaring bakteri dan zat toksik, menghancurkan eritrosit yang mati, mengubah profit A menjadi fit A, mengubah empedu, dan mengubah NH3 menjadi ureum. Yang berikutnya itu kantong empedu. Kantong empedu adalah sebuah kantong terbentuk terong yang merupakan membran berotot. Letaknya di dalam lobus di sebelah permukaan bawah hati. Panjangnya 8-12 cm, berkapasitas 60 cm. Yang berikutnya itu anus. Pengertian anus yaitu anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan yang dimana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutup anus diatur oleh sphincter. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.